Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini akan semakin seru, menegangkan serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini Tante Marissa telah berhasil menghasut Kinanti, dimana Tante Marissa ini mengatakan kepada Kinanti kalau dirinya telah diusir oleh Om Herman, ayahnya Kinanti. Karena Om Herman ini lebih memilih Claudia sebagai pengganti dirinya, dan di sini Tante Marissa yang jahat ini pun mewek di depannya Kinanti, sehingga membuat Kinanti pun merasa sangat kasihan kepada Tante Marissa yang telah diusir oleh Om Herman, ayahnya ini. Karena permintaan dari Tante Marissa, akhirnya Kinanti pun menemui Om Herman, ayahnya. Dan di sini setelah datang ke kantor Om Herman, Kinanti pun memarahi ayahnya yang telah mengusir Tante Marissa. Akan tetapi yang memang Tante Marissa ini tidak diusir oleh Om Herman ini, Om Herman pun mengatakan kepada Kinanti kalau ia tidak pernah mengusir Tante Marissa. Itu adalah keinginan Tante Marissa sendiri, kata Om Herman kepada Kinanti. Akan tetapi di sini Kinanti tidak percaya kepada Om Herman, ayahnya. Kinanti menyuruh agar Om Herman ini menyuruh untuk memulangkan kembali Tante Marissa ke rumahnya. Akan tetapi di sini Om Herman yang sudah dimabuk cinta dengan Claudia, sekretaris barunya ini, ia mengatakan kepada Kinanti kalau ia tidak mau menyuruh Marissa pulang. Biarlah Marissa pulang sendiri, kata Om Herman, karena nantinya Tante Marissa ini akan keras kepala. Sementara itu di scene selanjutnya pada episode kali ini juga akan diceritakan nih guys ya, si Mila ini yang sedang hamil atau mengandung anaknya. Ia merasa kesal sekali karena kehamilannya ini akan menghambat cita-citanya. Namun di sini beruntungnya Kinanti mau menerima anaknya nanti jika lahir nih guys ya. Dan tiba-tiba saja si Mila ini kontraksi di perutnya, sepertinya Mila akan melahirkan. Dan rasanya sangat sakit sekali nih guys ya, sehingga ia pun menjerit kesakitan. Dimana saat itu Bijumi yang sedang melihat Mila yang sedang kesakitan ini pun panik dan bingung nih guys ya. Ia meminta tolong, namun tiada yang mendengar si Bijumi ini menjerit meminta tolong. Lalu Bijumi ini menghubungi Kinanti dan mengatakan kepada Kinanti kalau saat ini Mila sedang kontraksi kesakitan. Akhirnya di scene berikutnya Mila pun dibawa ke klinik untuk diperiksakan. Tentu saja seluruh anggota keluarga akan ikut, terutama si Oma ini ikut memeriksakan kandungannya si Mila. Dan David juga ikut mengantarkan ke klinik di mana tempat dokter praktek nih guys ya. Begitu juga dengan Kinanti, ia sangat panik dengan keadaan Mila saat ini. Akan tetapi untungnya ini adalah kontraksi biasa saja dan belum waktunya Mila melahirkan. Akan tetapi yang di rumah nih guys ya, Tuan Muda Abimana ini merasa kesal sekali karena semua anggota keluarga ini sepertinya sedang memperhatikan Mila, sehingga dirinya merasa dicuekin nih guys sama anggota keluarga, terutama oleh Kinanti. Dan memang Tuan Muda Abimana ini tidak begitu senang jika Kinanti ini mengadopsi anak tersebut. Akan tetapi Tuan Muda Abimana ini tidak bisa menolak jika Kinanti memintanya. Apalagi Oma dan Eyang Marta juga setuju jika Kinanti ini mengambil anaknya Mila sebagai pancingan agar mereka segera mendapatkan keturunan nantinya. Dan di scene berikutnya rupanya Tuan Muda Abimana yang sudah berada di kantor ini
Ia kesal karena Kinanti dan David ini belum juga datang ke kantor guys ya. Dan ketika Tuan Muda Abimana ini sedang menunggu, tiba-tiba saja Kinanti bersama dengan David ini datang berbarengan. Tentu saja Tuan Muda Abimana kaget dengan kedatangan Kinanti dan David ini secara berbarengan. Lalu Tuan Muda Abimana ini bertanya, "Kenapa kalian datang berbarengan begini?" kata Tuan Muda Abimana. Maklum saja Tuan Muda Abimana memang agak tensian nih guys ya. Lalu David hanya bisa terdiam saja, dia membiarkan jika Kinanti yang menjawab pertanyaan dari Tuan Muda Abimana. Lalu Kinanti pun menjelaskan kepada Tuan Muda Abimana kalau mereka habis mengurusi Mila. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana merasa kesal nih guys ya, karena Kinanti ini hari-harinya selalu mengurusi Mila saja ya guys ya. Akan tetapi di sini Kinanti pun membela diri. Ia mengatakan kalau wajar saja jika dirinya mengurusi si Mila karena suatu saat nanti anaknya itu akan menjadi anak mereka, kata Kinanti ini kepada Tuan Muda Abimana. Dimana sebelumnya diceritakan kalau Kinanti ini meminta kepada Tuan Muda Abimana agar Tuan Muda Abimana ini setuju jika dirinya mengadopsi anaknya Mila. Dan Tuan Muda Abimana pada awalnya tidak setuju, akan tetapi setelah Kinanti ini merengek dan memohon, akhirnya Tuan Muda Abimana pun setuju akan permintaan Kinanti untuk mengadopsi anak tersebut. Dan setelah Tuan Muda Abimana setuju, lalu Kinanti pun membicarakan hal ini kepada anggota keluarga Sudirja. Tentu saja di sini Eyang Marta dan Oma sangat senang dengan keputusan Kinanti yang akan mengadopsi bayi tersebut. Namun lain halnya dengan Anita, ia kurang setuju dengan niatnya Kinanti untuk mengadopsi anaknya Mila. Akan tetapi setelah Eyang Marta dan Oma setuju, Kinanti tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Anita kalau ia tidak setuju nih guys ya. Yang penting Tuan Muda Abimana. Akan tetapi di sini Tuan Muda Abimana ini mengatakan kalau ia bukannya setuju, tapi ini terserah kepada Kinanti saja, kata Tuan Muda Abimana ini kepada seluruh anggota keluarganya. Setelah mendapatkan persetujuan, akhirnya Kinanti pun memanggil Mila dan mengatakan niatnya kepada Mila untuk mengadopsi anaknya tersebut. Dan Mila yang mendapatkan kabar ini sangat senang sekali karena Kinanti bersedia untuk mengurus anaknya suatu hari nanti. Namun di sini Oma yang merasa ragu akan kesediaan Mila ini untuk memberikan anaknya nanti. Ia sekali lagi bertanya kepada Mila di saat mereka sedang duduk santai berdua. Dan Oma mengatakan kepada Mila, apakah Mila nanti tidak menyesal jika suatu hari anak itu diambil oleh Kinanti. Dan Mila pun memantapkan niatnya untuk memberikan anak tersebut kepada Kinanti. Lalu di sini Oma meminta perjanjian kepada Mila bila suatu saat nanti Mila tidak boleh menemui anak tersebut dan tidak boleh mengungkit kembali tentang anak tersebut suatu saat nanti. Dan Mila menyetujui apa yang dikatakan oleh Oma. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Akhirnya Mimin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.